Malam itu, Wati, seorang gadis desa yang dikenal penakut, harus pulang larut malam. Ia baru saja menyelesaikan pekerjaannya di rumah Bulastri, seorang penjahit di desa sebelah. Sebenarnya, Wati sudah menolak tawaran Bulastri untuk lembur, tapi Bulastri memohon karena ada pesanan yang harus selesai esok pagi. Dengan berat hati, Wati menyetujui. Membayangkan jalan pulang yang gelap dan sepi, Desa Sukamaju memang dikenal memiliki jalan pintas yang melewati area pemakaman tua. Jalan itu terkenal angker, sering terdengar cerita, penampakan dan suara-suara aneh. Wati selalu berusaha menghindari jalan itu. Tapi malam ini, ia tidak punya pilihan. Jika ia memutar lewat jalan utama, jaraknya akan 2 kali lebih jauh. Dan ia tidak berani membayangkan akan sampai rumah jam berapa. Dengan jantung berdebar kencang, Wati memberanikan diri melewati jalan pintas itu. Udara malam terasa dingin menusuk tulang, membuat bulu kuduknya berdiri. Suara jangkrik dan binatang malam lainnya justru menambah kesan mencekam. Wati terus membaca doa dalam hati, berharap dilindungi dari gangguan makhluk halus. Semakin jauh ia berjalan, suasana semakin sunyi. Lampu penerangan jalan yang biasanya redup, malam ini mati total. Wati hanya mengandalkan cahaya bulan yang sesekali muncul di antara celah pepohonan. Bayangan pohon-pohon tua terlihat seperti sosok-sosok mengerikan yang siap menerkamnya. Tiba-tiba, Wati mendengar suara tangisan lirih dari arah belakang. Ia berhenti, jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin itu hanya suara kucing atau anjing liar. Tapi suara itu semakin jelas, semakin dekat. Wati merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Dengan ragu, Wati menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya ia. Di tengah remangnya cahaya bulan, ia melihat sosok putih berdiri tegak di belakangnya. Sosok itu terbungkus kain kafan dengan wajah pucat pasi dan mata yang melotot. Pocong. Wati menjerit sekuat tenaga. Kakinya terasa lemas, tidak bisa digerakkan. Ia ingin lari, tapi tubuhnya membeku karena ketakutan. Pocong itu semakin mendekat, melompat-lompat dengan gerakan yang mengerikan. Wati hanya bisa menutup mata, pasrah dengan apa yang akan terjadi. Dalam hitungan detik, Wati merasakan hawa dingin yang menusuk kulitnya. Ia mencium bau tanah kuburan yang menyengat hidung. Pocong itu sudah sangat dekat, hanya beberapa langkah darinya. Wati tidak sanggup lagi menahan rasa takutnya. Ia berteriak sekali lagi, lalu semuanya menjadi gelap. Wati pingsan di tempat. Pagi harinya, Wati ditemukan oleh seorang petani yang hendak pergi ke sawah. Petani itu terkejut melihat Wati tergeletak tak sadarkan diri di pinggir jalan. Ia segera memanggil warga desa untuk membantu membawa Wati pulang. Setelah siuman, Wati menceritakan kejadian yang dialaminya semalam. Ia mengaku melihat pocong di jalan angker. Warga desa percaya dengan cerita Wati karena memang sudah banyak yang mengalami kejadian serupa di jalan itu. Sejak saat itu, Wati menjadi lebih penakut. Ia tidak berani lagi keluar rumah sendirian, apalagi saat malam hari. Setiap kali mendengar suara aneh atau melihat bayangan, ia selalu teringat pada pocong yang dilihatnya di jalan angker. Namun, ada satu hal yang membuat Wati penasaran. Ia tidak yakin
apakah yang dilihatnya itu benar-benar pocong atau hanya halusinasi akibat terlalu takut. Ia ingin membuktikan sendiri kebenaran cerita tentang jalan angker itu. Suatu malam, Wati mengajak beberapa temannya untuk menemaninya melewati jalan angker. Awalnya, teman-temannya menolak, tapi Wati berhasil meyakinkan mereka dengan iming-iming hadiah, dengan membawa obor dan peralatan penerangan lainnya. Mereka berangkat menuju jalan angker. Suasana malam itu sama mencekamnya dengan malam sebelumnya. Udara dingin, suara binatang malam, dan bayangan pohon-pohon tua membuat bulu kuduk mereka berdiri. Wati dan temon-temonnya berjalan beriringan, saling berpegangan tangan. Sesampainya di tempat Wati melihat pocong, mereka berhenti. Mereka mengamati sekeliling, mencari tanda-tanda keberadaan makhluk halus. Tapi tidak ada apa-apa, hanya ada pepohonan dan semak belukar. Wati merasa kecewa. Ia berpikir, mungkin ia memang hanya berhalusinasi waktu itu. Tapi tiba-tiba salah seorang temannya berteriak histeris. Ia menunjuk ke arah pohon besar di dekat mereka. Di atas pohon itu tergantung sehelai kain putih yang lusuh. Kain itu terlihat seperti kain kafan. Angin bertiup kencang, membuat kain itu bergerak-gerak seperti sedang menari. Wati dan teman-temannya merinding ketakutan. Tanpa pikir panjang, mereka berlari sekuat tenaga meninggalkan tempat itu. Mereka tidak berani lagi melihat ke belakang. Mereka hanya ingin segera sampai di rumah dan menjauh dari jalan angker. Sejak kejadian itu, Wati dan teman-temannya tidak pernah lagi berani melewati jalan angker. Mereka lebih memilih memutar lewat jalan utama. Meskipun jaraknya lebih jauh, mereka percaya jalan angker itu memang benar-benar dihuni oleh makhluk halus. Wati akhirnya menyadari rasa penasaran dan keinginan untuk membuktikan kebenaran cerita tentang jalan angker itu telah membawanya pada pengalaman yang lebih mengerikan. Ia belajar ada hal-hal yang sebaiknya tidak diusik, karena bisa jadi akan membawa petaka bagi diri sendiri. Meskipun sudah bertahan-tahan berlalu, Wati tidak pernah bisa melupakan kejadian di jalan angker itu. Setiap kali ia melewati desa Sukamaju, ia selalu teringat pada pocong yang dilihatnya dan kain kafan yang tergantung di pohon. Pengalaman itu menjadi pelajaran berharga dalam hidupnya, bahwa rasa takut dan rasa ingin tahu bisa membawa dampak yang besar. Dan sampai saat ini, jalan angker itu tetap menjadi cerita yang menakutkan bagi warga desa Sukamaju. Banyak yang percaya arwah penasaran masih bergentayangan di sana, menunggu mangsa yang berani melewati jalan itu sendirian.